Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Ramla97. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama perusahaan setelah bukti transaksi. Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan dalam satu format saja. Format dari jurnal umum yaitu tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal diisi tanggal transaksi, keterangan diisi nama akun yang ada di sisi debit dan kredit, referensi diisi nomor akun, debit diisi nominal, dan kredit juga diisi nominal. Contoh pencatatan jurnal umum yaitu pada tanggal 2 Desember 2015 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Kemudian dicatat ke dalam jurnal umum yaitu tanggal 2015 Desember 2 perlengkapan bertambah di debit sebesar 500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Kemudian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kelompoknya. Jurnal khusus dibagi menjadi 5, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal-jurnal ini mempunyai format sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada jurnal pembelian. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Format dari jurnal pembelian adalah tanggal, nomor waktu, keterangan, referensi, pembelian, perlengkapan, debit, dan kredit. Kreditnya berisi utang dagang. Tanggal diisi tanggal transaksi, nomor faktur diisi nomor bukti transaksi, keterangan diisi nama perusahaan, kemudian referensi diisi centang, pembelian, perlengkapan, dan akun-akun yang ada di debit dan di kredit ini diisi dengan nominal. Contoh pencatatan ke dalam jurnal pembelian yaitu pada tanggal 2 Desember 2016 dibeli dari PT Jaya perlengkapan secara kredit sebesar 500.000 dan barang dagangan sebesar 50 juta faktur FK 02. Tanggal 2016 Desember 2, nomor fakturnya yaitu FK02, keterangannya yaitu perusahaan tempat kita membeli barang dagangan dan perlengkapan yaitu PT Jaya, kemudian di debit pembelian sebesar 50 juta, kemudian perlengkapan bertambah di debit sebesar 500.000 dan utang dagang bertambah di kredit sebesar 50.500.000. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Format dari jurnal pengeluaran kas ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, pembelian, perlengkapan, kemudian di kredit ada kas dan potongan pembelian. Nah, transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas itu dimasukkan ke dalam debit dan kredit, di mana di sini disediakan kolom pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi. Serba-serbi digunakan untuk mencatat akun-akun yang tidak ada di dalam kolom-kolom yang sudah disediakan. Format dari jurnal pengeluaran kas seperti ini ya. Kemudian ada contoh pencatatan jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 2 Desember 2016 dibeli dari PT Jaya perlengkapan secara tunai sebesar 300.000 dan barang dagangan sebesar 5 juta. Tanggal diisi tanggal, nomor bukti yaitu BKK 01, keterangannya yaitu pembelian. Karena pembelian ini dilakukan secara tunai, maka keterangannya cukup pembelian, bukan PD Jaya. Jika pembelian ini dilakukan secara kredit, baru keterangannya diisi PD Jaya. Kemudian debit diisi pembelian sebesar 5 juta dan perlengkapan sebesar 300.000 serta kreditnya ada kas sebesar 5.300.000.
Kemudian ada jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Hanya barang dagangan saja ya, jika barang lainnya jangan dicatat ke dalam jurnal penjualan, akan tetapi masuk ke dalam jurnal umum. Format dari jurnal penjualan ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal diisi tanggal, nomor faktur diisi nomor bukti transaksi jika ada, keterangan diisi nama perusahaan, referensi diisi centang, debit diisi piutang dagang, dan kredit diisi penjualan. Contoh pencatatan jurnal penjualan ada tanggal 2 Desember 2016 dijual barang dagangan kepada PD Adam senilai 10 juta FK 022. Tanggal diisi 2016 Desember 2, nomor faktur yaitu FK 022, keterangannya PD Adam karena ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Jadi keterangan diisi nama perusahaannya. Didebit sebesar 10 juta piutang, dikredit sebesar 10 juta untuk penjualan. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Format dari jurnal penerimaan kas adalah tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Debit ada kas, potongan penjualan, piutang, dan penjualan. Untuk kredit yaitu di debit ada kas, potongan penjualan, dan di kredit ada piutang dagang, penjualan, serba-serbi. Serba-serbi di sini digunakan untuk menampung akun-akun yang tidak ada di kolom. Jadi bisa ditambahkan sesuka hati sesuai dengan perusahaannya, kebijakan perusahaan ya teman-teman. Nah, contoh dari pencatatan jurnal penerimaan kas adalah dijual barang dagangan secara tunai kepada PD Atar senilai 15 juta BKM 02. Tanggal diisi tanggal, nomor bukti yaitu BKM 02, keterangannya adalah penjualan. Karena penjualan di sini dilakukan secara tunai, maka tidak ditulis bernama perusahaannya, melainkan hanya penjualan saja. Kemudian debit diisi kas sebesar 15 juta dan penjualan diisi kredit sebesar 15 juta. Yang terakhir ada jurnal umum, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal khusus tadi, seperti retur, prive, penjualan barang lainnya secara kredit. Format dari jurnal umum yaitu tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal diisi tanggal transaksi, nomor bukti diisi nomor bukti transaksi, keterangan diisi nama-nama akun yang ada di debit dan ada di kredit. Referensi nanti diisi dengan nomor akun, debit dan kredit diisi dengan nominalnya. Contoh pencatatan jurnal umum yaitu terjadi retur penjualan sebesar 5 juta, nomor bukti FR 201, tanggal yaitu Desember tanggal 2, nomor bukti FR 201, keterangan retur penjualan bertambah sebesar 5 juta di debit dan piutang dagang berkurang sebesar 5 juta di kredit. Oke teman-teman, sebelumnya ketika kalian menghadapi transaksi yang harus diinputkan ke dalam jurnal khusus, kalian harus membuat formatnya dulu di buku atau di Excel atau di lembar kerja yang lainnya. Intinya kalian harus menyiapkan dulu masing-masing format dari jurnal khusus yang berjumlah 5 tadi. Baru selanjutnya kalian bisa memasukkan satu persatu transaksi perusahaan tersebut ke dalam jurnal khusus tadi. Jadi jangan mipil ya teman-teman, kalian harus menyiapkan formatnya dulu baru bisa menginputnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai jurnal dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. See you next time. Thank you for watching.